Mengenal gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wilter Rumapasal, guru SMA Negeri 22 Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sebagai seorang guru, kita pasti ingin menciptakan pembelajaran yang menarik dan kreatif bagi peserta didik kita. Namun terkadang, apa yang menurut kita menarik belum tentu menarik bagi peserta didik kita. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Bersama saya, Wilter Rumapasal, saya akan berbagi pengalaman yang telah saya temui kepada Bapak dan Ibu guru hebat semua. Saya adalah seorang guru matematika. Di awal tahun pembelajaran 2023-2024, Situasi kelas yang saya temui adalah kelas yang diam dan tidak aktif. Padahal, saya sudah menjelaskan materi dengan media PowerPoint, Google Slide, dan beberapa animasi pembelajaran. Saya juga membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, yang menurut saya itu akan menjadi menarik bagi peserta didik. Namun, saat diberikan kesempatan untuk bertanya, tidak ada satu orang pun yang bertanya. Diberikan kesempatan untuk menyelesaikan latihan soal, peserta didik tidak bisa menyelesaikan soal yang diberikan. Ternyata saat melakukan refleksi di akhir pembelajaran, sebagian besar dari peserta didik menyampaikan bahwa mereka tidak mengerti saat Pak Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media PowerPoint. Peserta didik menyarankan kepada saya sebagai guru bahwa mereka akan lebih mengerti jika Pak Guru menjelaskan materi secara langsung di papan tulis. Hasil refleksi bersama peserta didik mengingatkan saya tentang pembelajaran diferensiasi yang diperkenalkan oleh Tomlinson, bahwa pada dasarnya kebutuhan dan gaya belajar setiap individu berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan untuk mengetahui gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik, saya harus melakukan sebuah asesmen yang disebut asesmen diagnostik non-kognitif. Setelah mengkaji beberapa referensi instrumen tes, saya menyusun kembali instrumen tes dalam bentuk Google Form sesuai yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Selanjutnya, saya memberikan link peserta didik untuk melakukan tes secara online. Dan hasil yang didapatkan adalah rata-rata sebagian besar peserta didik di kelas tadi mempunyai gaya belajar auditori. Ini merupakan data dari hasil tes yang dilakukan secara terbuka dan objektif kepada peserta didik. Data hasil tes gaya belajar ini saya sampaikan kepada wali kelas dan guru bimbingan konseling untuk diketahui bersama di sekolah. Dari hasil tes yang telah dilakukan, sebagai guru matematika, saya merubah rancangan pembelajaran yang telah dilakukan, agar dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Pembelajaran auditori yang dikemas dengan cara yang lebih menarik dan kreatif, baik secara konvensional maupun menggunakan media auditori lainnya. Setelah rancangan pembelajaran ini diterapkan, siswa di kelas mulai bersemangat, aktif dalam interaksi di kelas, baik antar sesama teman dan juga interaksi peserta didik dengan saya sebagai guru. Kelas kembali ceria dan interaktif, dan ini adalah hasil yang didapatkan dari hasil refleksi pembelajaran dan tindakan yang dilakukan untuk menjawab tantangan dalam pembelajaran. Gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik merupakan hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang guru. Hal ini disebabkan karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sehingga asesmen diagnostik non-kognitif sangat tepat dilakukan
sebelum memulai pelajaran di kelas atau sebelum tahun pelajaran baru. Bagi peserta didik yang baru pindah kelas atau yang baru pindah jenjang. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, semoga materi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Agar dapat mengenal dengan lebih baik setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar dan gaya belajar mereka yang unik dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Salam dan bahagia.